Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Sebanyak 505 kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, sampai wali kota bakal retret bareng Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Akmil, Kota Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari 2025. Tujuannya, kepala negara rencananya bakal memberikan pembekalan kepada kepala daerah terpilih mulai dari pembekalan tupoksi hingga memastikan jalannya pemerintahan pusat dan daerah sinkron. Bentar deh. Bukannya lagi efisiensi anggaran ya? Inilah yang jadi pertanyaan sebagian netizen di media sosial merespon rencana retret kepala daerah mendatang. Saya Lea Baneza dan kamu mendengarkan What's Trending. Komentar yang pertama dari @banxx, buang anggaran, katanya mau efisien, malah sebaliknya. @musxx, katanya menghemat anggaran, malah retret. @richxx, nah ini baru mantap, gembleng dulu, cuci otaknya agar bekerja baik dan benar untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. @hasxx, katanya mau ngirit gak buang-buang anggaran seremonial, acara unfaedah. @zxx, ini gak berdampak, malah jadi pemborosan. @aguxx, gubernur itu aslinya di bawah presiden, bertanggung jawab ke presiden, perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, retret untuk menyampaikan program-program dan tujuan Pempus itu penting diberikan kepada para gubernur. @suixx, saya sangat setuju dengan pelatihan para gubernur dan Kepda untuk memantapkan moral Pancasila dan semangat patriot nasionalisme. @adxx, ditatar, dikasih pengarahan juga percuma kalau hati mereka cuma mengikuti program aja, tapi hatinya bukan itu tujuan utamanya. Itu tadi suara warganet nih yang menganggap retret yang rencananya digelar pemerintah ini sebagai sebuah pemborosan. Penyelenggaraan retret yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit ini dinilai bertolak belakang dengan kebijakan penghematan anggaran di berbagai sektor. Apakah ini pemborosan? Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya membantah. Dia bilang retret sudah sesuai prinsip penghematan. Dibandingkan pembekalan sebelum-sebelumnya, retret kali ini diklaim lebih irit. Bima Arya juga mengatakan kalau anggaran yang akan digunakan adalah anggaran yang sudah ada di Kemendagri. Selain itu juga selalu ada pos untuk pelantikan dan pembekalan kepala daerah yang ditanggung oleh anggaran daerah. Tapi sepadan gak nih pengeluaran retret dengan hasil dan sinkronisasi yang ingin dicapai, serta seberapa penting dan besar manfaat retret para kepala daerah itu? Inilah yang bakal kita obrolin. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra sebelumnya menyebutkan perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan seluruh kepala daerah dikumpulkan supaya pemerintah pusat dan daerah memiliki perspektif yang sama. Sementara pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran, Dede Srikartini, kepada Antara News menjelaskan salah satu manfaat retret kepala daerah adalah supaya kepala daerah terpilih bisa membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politik. Ia menilai retret ini juga bisa menambah wawasan, utamanya kepada kepala daerah yang terpilih yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan. Nah, soal seberapa penting retret dan manfaatnya kita mau ngobrolin lebih lanjut bareng Herman Nur Cahyadi Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah KPPOD. Halo Pak Herman, Pak mau tanya dong gimana pendapat Bapak melihat rencana retret kepala daerah di Magelang nih? Mungkin dari sisi urgensinya gimana? Kan ini baru pertama kali diadakan ya, manfaatnya kira-kira apa nih Pak?
Ya, kalau lihat apa yang disampaikan oleh pemerintah di sejumlah media ya, tujuan dari pembekalan atau retret ini itu untuk mensinkronkan antara tata kelola pemerintahan, mulai dari perencanaan penganggaran dan juga kebijakan serta program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Nah, kalau melihat tujuan seperti itu menurut kami waktu retret 2 hari itu sebenarnya tidak efisien gitu ya. Karena kalau kita bicara sinkronisasi pusat dan daerah itu bicara 3 hal sebetulnya. Bicara terkait dengan hubungan kewenangan, kemudian hubungan keuangan dan fiskal, dan yang ketiga itu hubungan pembinaan pengawasan. Dan kita lihat 3 dimensi hubungan selama ini itu juga berpengaruh pada atau bersumber pada persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan strategis di pemerintah pusat gitu ya. Iya. Misalnya ketidaksinkronan antara undang-undang Pemda dengan undang-undang sektoral gitu ya. Misalnya undang-undang Cipta Kerja, undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, kemudian undang-undang Minerba gitu ya. Sehingga kalau mau mengharapkan dengan waktu retret ini untuk memecahkan persoalan-persoalan seperti itu menurut kami juga tidak efisien gitu. Itu Pak. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara dari sisi efisiensi juga, pemerintah kan sekarang lagi mendorong efisiensi anggaran, baik di kementerian dan lembaga maupun di pemerintah daerah gitu ya. Nah, kegiatan 2 hari ini menurut kami ini juga kegiatan yang kontraproduktif dengan upaya efisiensi itu. Karena ya sifatnya nanti seremonial, seperti pengarahan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Dan ke depan sebetulnya masih banyak ruang-ruang yang bisa dipakai untuk proses pengarahan sosialisasi gitu Mbak. Nah, dari konteks persoalan seperti itu menurut kami, kalaupun itu nanti berjalan gitu ya, kami mengharapkan retret itu tidak menjadi komunikasi satu arah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ya, tetapi menjadi ruang dialog. Pemerintah pusat menyampaikan programnya, kemudian pemerintah daerah juga menyampaikan aspirasi, kebutuhan dan tantangan yang mereka miliki kepada pemerintah pusat gitu ya. Jadi retret itu menjadi ruang dialog sebetulnya. Atau mau bicara ke sisi yang emosional ya, ini ruang dialog dari hati ke hati gitulah ya, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu Mbak. Nah, Wamendagri Bima Arya tuh bilang kalau retret yang sekarang lebih irit anggaran nih dengan pemangkasan durasi. Menurut Bapak sendiri, usaha ini udah cukup tepat belum di tengah efisiensi anggaran? Ya mungkin dari penyelenggaraan kegiatannya itu irit, tetapi kan para kepala daerah pergi ke Magelang itu kan membutuhkan biaya perjalanan dinas juga kan ya Mbak ya? Iya. Gitu ya, itu kan tidak efisien juga gitu ya. Padahal kalau mau membuat sosialisasi seperti itu ya cukup dengan Zoom saja gitu ya, kalau konteksnya itu pembekalan awal gitu ya. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan untuk mensinkronkan pusat dan daerah, waktu 2 hari itu nggak cukup gitu ya. Justru sebetulnya yang mesti diperhatikan ke depan adalah pemerintah pusat itu perlu menyediakan ruang yang lebih luas, terutama dari sisi waktu untuk daerah menyampaikan unek-uneknya, tantangan, kebutuhan yang mereka miliki kepada pemerintah pusat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu bisa menyentuh apa yang menjadi kebutuhan dan juga tantangan pemerintah daerah, itu Mbak. Biasanya pembekalan yang diberikan itu apa aja sih Pak? Arahan apa nih yang penting diberikan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementeriannya? Iya, sebetulnya kalau kita berkaca ke pengalaman selama ini kan biasanya dilakukan oleh kementerian sektoral ya Mbak ya. Misalnya kalau kita bicara Kementerian Perencanaan Pembangunan, Bappenas, itu bicara terkait dengan seperti apa kebijakan perencanaan ke depan. Kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri terkait dengan arah pembangunan gitu ya. Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan juga transfer ke daerah. Dan juga kementerian-kementerian sektoral yang lainnya sifatnya itu bergerak secara sektoral pembekalannya. Jadi sebetulnya untuk konteks retret besok tuh kami melihat ya mungkin ini menjadi ajang bagi pemerintah pusat untuk mensosialisasikan terkait dengan program prioritas pemerintah pusat. Misalnya soal makan bergizi gratis itu Pak. Ada kritik datang nih Pak, kalau ini tuh bisa dilakukan secara daring. Bisa nggak sih Pak semata-mata ini digantikan saja meeting online gitu pembekalan dan sinerginya? Kalau ini sifatnya pembekalan ya itu kan sebetulnya bisa melalui platform digital gitu atau online gitu ya. Dan itu sejalan dengan semangat pemerintah pusat sendiri soal efisiensi anggaran. Bayangkan dari 500-an sekian kabupaten, kota, dan provinsi mereka ke Magelang, tentu membutuhkan biaya perjalanan dinas juga. Padahal salah satu yang dipotong atau yang diarahkan untuk efisiensi dalam Inpres 1 tahun 2025 kemarin ya soal perjalanan dinas ini gitu ya. Itu baru bicara perjalanan dinasnya, belum soal akomodasi, makanan, minum, dan segala macam gitu ya Mbak, betul. Ada rekomendasi nggak Pak terkait pandangan masyarakat kalau ini tuh boros di saat anggaran banyak yang dipangkas?
Nah gini, sebetulnya pertama kita sebetulnya mendukung efisiensi yang dimandatkan oleh pemerintah pusat gitu Mbak ya. Karena yang menjadi sasaran efisiensi itu kan belanja-belanja yang sifatnya operasional kayak perjalanan dinas, studi banding, ATK, meeting-meeting gitu. Dan menurut kami ini menjadi ruang bagi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk melihat sekali lagi biaya-biaya yang itu bisa diefektifkan dengan menggunakan platform digital. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, sebetulnya kami menyoroti soal pemangkasan ke daerah, terutama transfer ke daerah. Karena kalau lihat dari 300-an sekian triliun yang dipotong di APBN, ada 50,59 triliun yang dipotong dari transfer ke daerah. Dan dari 50,59 TKD yang dipotong itu, misalnya soal DAK fisik gitu ya. DAK fisik itu dari 36 triliun yang dipotong sekitar 18 triliun. Gitu ya. Itu hampir setengahnya itu gitu ya. Dan itu akan sangat mengganggu belanja-belanja modal yang menjadi andalan pemerintah daerah selama ini. Karena selama ini pemerintah daerah itu sering bergantung pada DAK fisik untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, jembatan, jalan gitu ya. Nah, dengan adanya pemotongan seperti ini menurut kami itu sangat mengganggu gitu pembangunan di daerah, terutama belanja-belanja yang bersumber dari DAK fisik dan juga DAU yang sudah ditentukan peruntukannya. Kan dari DAU yang sudah ditentukan peruntukannya itu, misalnya itu ada belanja untuk konektivitas tuh, itu akan sangat terdampak. Karena itu ya kita mendorong pemerintah ya, ini jadi kesempatan juga sebetulnya untuk menata kembali soal upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi daerah, terutama perapian di sisi administrasi pemungutannya, mulai dari data pajak dan retribusi juga sistem pemungutannya untuk jangka pendek ya. Kemudian yang kedua untuk jangka panjang atau jangka menengah perlu memperbaiki ekosistem investasi juga, karena itu juga berpengaruh terhadap pajak dan retribusi daerah gitu Mbak. Apa sih Pak yang bisa dilakukan pemerintah pusat supaya pemerintah daerah itu sejalan dengan pusat dan kerja-kerjanya itu terawasi? Sebetulnya kita mendorong kepada pemerintah pusat untuk melakukan pendekatan asimetris ya Mbak ya. Pendekatan asimetris itu maksudnya kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah pusat itu mesti sejalan dengan kapasitas, daya dukung dan juga kebutuhan setiap daerah. Antara Pemprov DKI Jakarta dengan provinsi-provinsi di luar, misalnya seperti di Papua, di Kalimantan, di Sumatera itu berbeda kebutuhannya gitu ya dengan provinsi DKI Jakarta. Karena itu kebijakan-kebijakan mulai dari penganggaran bahkan terkait dengan program prioritas pemerintah sendiri itu sebetulnya mesti disesuaikan dengan konteks daerah. Karena kalau pendekatannya masih simetris seperti sekarang, kami sangat yakin banyak kebutuhan, tantangan atau konteks daerah ini yang tidak terakomodir di dalam kebijakan dan juga program prioritas pemerintah pusat gitu Mbak. Terima kasih Pak Herman. Oke, siap. Nah, dari tadi kita udah nyinggung soal penghematan. Yuk kita tengok soal efisiensi anggaran. Di 2025, Kementerian Pekerjaan Umum mendapat alokasi anggaran 110,95 triliun rupiah dan kena pangkas 81,3 triliun rupiah. Padahal kementerian ini bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat. Nah, kalau dari sisi layanan publik, anggota Komisi Bidang Infrastruktur dan Transportasi DPR, Yanuar Arif Wibowo memperkirakan kementerian dan lembaga yang terkena pemangkasan bakal kesulitan menjalankan program-programnya. Dia juga khawatir fasilitas penunjang keselamatan untuk transportasi publik seperti perawatan jalan dan rambu-rambu. Apalagi kalau efisiensi bakal ngaruh ke program-program yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah retret kepala daerah itu boros atau penting nggak sih buat pembekalan? Apakah sepadan? Dan gimana juga nih dengan efisiensi anggaran yang dilakukan beserta dampaknya? Kita tanya ke Velia Primaresti, selaku peneliti bidang politik The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, TII. Halo Kak Velia. Halo Kak Lea. Kak, aku mau tanyain soal retret nih Kak, 505 kepala daerah nih yang di Magelang. Prabowo itu kan terakhir-terakhir gembar-gembor soal efisiensi penghematan di semua sektor kementerian lembaga nih. Nah, ini ngelihatnya gimana nih Kak? Apakah memang ini kebutuhan untuk mengadakan acara ini dan sepadan nggak sih dengan anggaran yang dikeluarkan? Oke. Pertama-tama sebenarnya kita bisa lihat bahwa dengan Pak Prabowo mengadakan retret gitu ya, itu lagi-lagi tidak cukup menjustifikasi urgensi dari efisiensi anggaran itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan efisiensi anggaran memang se-urgent itu gitu ya untuk dilakukan, logikanya sih Pak Prabowo dan timnya tidak akan melakukan kegiatan yang istilahnya ya kurang urgent lah ya bisa kita bilang gitu. Yang kedua,
terkait dengan kegiatan retret, ini kan sebenarnya juga udah pernah dilakukan sama Pak Prabowo nih di awal-awal masa jabatannya beliau ya. Retret sama menteri, Kak. Waktu itu sama menteri gitu. Dan kalau nggak salah juga waktu itu sempat rame karena Pak Prabowo berstatement bahwa ya nggak apa-apa kita retret di Magelang karena ini pakai duit pribadi saya gitulah kurang lebih gitu. Nah ini kan lagi-lagi juga menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tuh nggak punya duit untuk melakukan ini gitu loh. Dan udah tahu begitu, udah tahu nggak punya duit, tapi kok masih lagi-lagi masih dilakukan gitu. Itu kan pertanyaannya untuk apa gitu kan. Sementara kita tahu belakangan rame soal misalnya tukin dosen SN yang tidak dibayarkan gitu kan. Terus juga isu soal pendidikan juga banyak lah ya isunya, termasuk soal kenaikan UKT gitu. Juga soal makan bergizi gratis yang lagi-lagi perlu banyak evaluasi soal itu gitu. Jadi dari urgensinya sih kalau saya ngelihat udah nggak dapet sih Kak dari awal gitu. Kak, ini kan ada sederet pembekalan gitu ya yang diberikan nih katanya. Ada mulai dari tupoksi, astacita, arah kebijakan pemerintah pusat. Nah, apakah mungkin acara ini bisa berperan besar gitu untuk menjalankan pemerintah? Atau mungkin ada nggak sih Kak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan hal-hal tadi itu bisa berjalan secara efektif gitu tanpa retret? Sebenarnya gini sih, kita itu kan dalam sistem pemerintahan kita mengenal yang namanya sistem desentralisasi gitu kan, di mana pemerintah daerah itu punya semacam otoritas gitu ya, otonomi khusus untuk mengatur daerahnya sendiri gitu. Nah artinya menurut saya sebenarnya retret untuk memberi tupoksi, terus juga semacam harmonisasi, sinkronisasi yang kayak gitu tuh nggak perlu gitu, karena ya berdasarkan undang-undang kan udah jelas gitu bahwa daerah bisa mengatur urusan mereka sendiri gitu. Bahwa kemudian itu harus sejalan dengan apa yang dijalankan oleh pusat ya memang iya. Tapi kan proses monitoringnya bisa dilakukan oleh ya kementerian terkait aja gitu. Misalnya soal pendidikan gitu ya, kalau yang di daerah itu kan untuk sekolah menengah gitu misalnya, ya bisa dimonitor atau dievaluasi oleh kementerian terkait gitu, misalnya oleh kementerian pendidikan gitu, atau kementerian-kementerian yang terkait lainnya gitu. Bagi saya sih alih-alih misalnya melakukan retret gitu ya dalam waktu 1 bulan dan diakmil gitu, ya lebih baik diberikan semacam transfer knowledge gitu mungkin ya modelnya oleh kementerian-kementerian teknis terkait gitu. Lagi-lagi dalam hal ini ya tujuannya untuk harmonisasi kebijakan. Lebih ke sisi itu sih Kak. Dan kalau kita ngelihat dari retret yang sebelumnya yang dilakukan oleh menteri-menteri dan kawan-kawan itu kan kegiatannya lebih banyak kayak kegiatan militer gitu ya kalau saya lihat. Jadi misalnya kayak ada senam pagi, terus lari gitu misalnya, kegiatan-kegiatan fisik gitulah. Nah itu kan juga lagi-lagi dipertanyakan seberapa perlu gitu misalnya kepala daerah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sangat fisik gitu ya, kok rasa-rasanya tuh sangat militeristik gitu. Kak, ini kan masalah retret di Magelang ini juga kan jadi perhatian dari warganet gitu ya. Dan pasti kan ada anggaran juga yang diambil dari anggaran negara. Nah kira-kira sebenarnya anggaran yang harusnya buat retret ini apakah lebih baik untuk digunakan untuk hal-hal yang lebih penting gitu Kak? Iya jelas. Sebenarnya efisiensi itu bagus ya yang dilakukan oleh pemerintah dan memang seharusnya gitu pemerintah melakukan efisiensi gitu. Tapi kan efisiensi itu harus juga dilakukan dengan melihat sektor-sektor mana sih misalnya yang penting gitu kan, yang tidak seharusnya dilakukan efisiensi gitu kan. Kayak contohnya ya sektor pendidikan, termasuk juga riset kayak gitu. BMKG gitu kemarin dananya dipotong 50% gitu. Itu kan sektor-sektor yang cukup krusial gitu. Tapi alih-alih pemerintah melakukan itu, mereka justru malah melakukan hal yang menurut saya tuh cukup kontradiktif gitu dengan tadi misalnya mengeluarkan uang lagi untuk retret gitu. Itu kan ya gimana gitu, katanya mau efisiensi anggaran, tapi mereka mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Jadi kan ya wajar aja nih kemudian kalau banyak warganet atau masyarakat secara umum yang bertanya-tanya gitu atau mengomentari soal hal itu gitu. Lagi-lagi kan karena kebutuhan kita tuh sebenarnya ada banyak banget gitu ya.
Apalagi karena prioritas utama pemerintah saat ini katanya ingin memberi makan siang gratis, tentunya yang berkualitas dan bergizi, itu kan pasti butuh duit gitu kan. Jadi ya seyogyanya sih duitnya nggak dibuang-buang dengan semudah itu ya. Oke, nah Kak, aku mau sedikit ngebahas soal efisiensi anggaran gitu ya. Ini kan dilakukan di berbagai sektor. TI sendiri ada catatan nggak sih Kak soal sektor-sektor apa aja nih yang paling terdampak dan mungkin sektor itu tuh penting banget nih, krusial buat kepentingan masyarakat? Oke, sebenarnya untuk kajian yang mendalam kita belum lakukan itu gitu ya. Tapi secara umum, sebenarnya yang pertama sektor yang paling penting dan krusial dan sayangnya juga ikut dipotong itu adalah sektor pendidikan gitu kan. Kita tahu gitu bahwa negara tuh kayaknya punya anggaran yang kurang gitu kan untuk pendidikan, yang lagi-lagi bisa kita lihat dari misalnya dosen ASN yang tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan gitu kan, yang kemarin juga sempat rame-rame demo dan yang lain-lain. Terus juga belum lagi soal yang baru-baru ini rame juga BMKG gitu ya. Karena kita tahu bahwa Indonesia itu kan adalah yang dikelilingi ring of fire gitu kan. Jadi menurut saya sih itu sangat krusial gitu, dana untuk misalnya mendeteksi gempa, terus juga berkaitan dengan misalnya mitigasi gempanya seperti apa gitu. Saya juga dengar dari beberapa teman yang kerja di BMKG, mereka cukup terkendala gitu ya dengan kerja-kerja mereka karena anggarannya dipotong cukup besar gitu, sekitar 50% gitu. Selain itu juga anggaran riset itu sangat penting gitu ya menurut saya. Karena lagi-lagi kan kalau memang pemerintah mau fokus ke sumber daya manusia gitu misalnya, ya pendidikan dan riset gitu starting point-nya gitu kan. Sementara kalau kita baca berita itu kalau nggak salah anggaran BRIN dipotong sekitar 300-an miliar gitu. Dari yang awalnya diusulkannya sekitar 8 miliar. Itu kan angka yang banyak banget gitu. Jadi bayangin negara punya lembaga riset gitu ya, tapi nggak punya duit untuk riset gitu. Jadi kan agak lucu gitu. Belum lagi PU gitu ya, yang kemudian lagi-lagi berdampak ke IKN gitu. Sebenarnya bukan soal IKN-nya gitu ya, tapi soal bagaimana pemerintah itu punya komitmen untuk menyelesaikan project gitu ya, atau kebijakan yang sudah mereka rancang dari awal gitu. Jangan sampai kita udah ada di tengah-tengah nih gitu kan, masyarakat adat udah digusur, hutan udah dibabat habis, vendor-vendor juga udah disewa gitu lah ya untuk ikut merancang IKN, tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Nah kalau udah berhenti terus mau gimanain gitu, itu kan juga kayaknya sejauh ini sih belum ada follow up plan-nya gitu ya terkait dengan IKN. Nah itu kan sayang banget tuh kita buang duit banyak banget gitu di IKN. Mungkin kalau dari sisi kepala daerah gitu ya, ada nggak sih metode yang tepat untuk memastikan kinerja kepala daerah itu bagus sesuai arah pemerintah pusat, dan gimana caranya supaya kepala daerah itu bisa digembleng dan sinkron gitu sama pemerintah pusat mungkin? Kan ini pasti ngomongnya jangka panjang ya, nggak cuma di awal-awal mereka baru terpilih gitu kan. Mungkin lebih ke sisi monitoringnya sih Kak. Karena bener seperti yang Kak Lia bilang gitu ya, bahwa kerja pemerintah daerah itu kan gak hanya sehari 2 hari atau misalnya seminggu yang bisa dilihat melalui melalui 1 kali retret doang, itu enggak gitu, tapi kerjanya kan 5 tahun ke depan nih paling enggak gitu. Jadi dari situ seharusnya pemerintah bisa merancang gitu ya satu mekanisme monitoring yang oke, misalnya lewat Kementerian Dalam Negeri gitu kan, soal gimana kebijakan-kebijakan di daerah itu tuh mendukung juga kebijakan pemerintah di pusat gitu. Oke, last nih Kak. Menurut Kakak, retret 2025 kepala daerah itu pembekalan atau pemborosan nih Kak? Pemborosan sih. Karena lagi-lagi sebenarnya pemerintah tuh bisa mengevaluasi dari retret yang pertama gitu ya. Pemerintah atau siapapun itulah yang terlibat gitu, bahwa ada statement ini pakai duitnya Pak Prabowo lah, pakai duitnya si B lah, si C lah, kayak gitu. Itu kan sebenarnya udah lagi-lagi menunjukkan bahwa ya kita tuh nggak sekaya itu gitu loh untuk ngadain retret gitu misalnya kan. Artinya ya anggaran kita terbatas gitu. Nah lagi-lagi kalau misalkan anggaran kita terbatas, logikanya kan harusnya berhemat dong gitu kan. Oke, baik Kak Velia, terima kasih banyak ya Kak ya. Iya, terima kasih.
Newsbeat. Uni Emirat Arab berencana membangun pulau di langit. Proyek ini disebut Therm Dubai Islands in the Sky, sebuah resor kesehatan futuristik setinggi 100 meter yang akan berdiri di Zabil Park, dekat Istana Kerajaan Dubai. Konsep Therm Dubai Islands in the Sky adalah pulau terapung di langit. Resor ini akan menghadirkan taman botani, kolam mineral berundak, sauna, ruang uap, serta area acara budaya dan hiburan. Meski begitu, pulau di langit digadang-gadang mengusung prinsip keberlanjutan. Resor ini dirancang mampu mendaur ulang 90% air yang digunakan dan memenuhi 80% kebutuhan udara segar dan pendinginan dari sumber energi bersih. Pada siang hari, tempat ini akan menjadi destinasi relaksasi, sementara malam hari berubah menjadi pusat hiburan dengan musik dan pertunjukan seni. Pembangunannya dijadwalkan dimulai pada 2026 dan selesai pada 2028. Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) melaporkan sepanjang 2024 Korea Utara telah mengirim ribuan pekerja termasuk pasukan militernya ke berbagai proyek konstruksi di Rusia. Kabarnya Rusia mengimpor 4.000 pekerja dengan gaji sekitar $800 per bulan. Impor pekerja dilakukan Rusia karena kurangnya tenaga kerja di sektor konstruksi akibat perang dengan Ukraina. Tapi pengiriman tenaga kerja dari Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang negara manapun untuk menerbitkan izin kerja bagi tenaga kerja Korea Utara. Selain itu, sejak Oktober 2024, Korea Utara dilaporkan telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia. Mereka dikerahkan untuk invasi ke Ukraina, bayarannya sekitar $2.000 per bulan. Ador meminta jurnalis dan media terus menggunakan nama New Jeans dan tidak mengikuti pengumuman nama NGZ yang dibuat Minji, Hani, Daniel, Herin, dan Hein. Dalam pernyataan resminya, Ador menegaskan kontrak eksklusif dengan kelima idol tersebut masih sah secara hukum dan perubahan nama grup dianggap sepihak. Ador juga mengungkapkan telah mengajukan gugatan untuk memastikan keabsahan kontrak tersebut dan meminta media memberitakan dengan nama New Jeans. Sebelumnya, girl group tersebut mengumumkan nama baru mereka, NGZ. Kelima member menyatakan kegembiraan bisa debut ulang di Kompleks Kon Hong Kong. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berencana menerapkan sistem pembayaran KRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) untuk pembelian LPG 3 kg. Kebijakan ini demi memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi yang selama ini jadi perhatian pemerintah. Pemprov DKI tengah mengkaji skema baru pendistribusian LPG 3 kg, termasuk penggunaan KRIS atau sistem digital lainnya. Kedepannya, pemerintah DKI Jakarta berencana memastikan sistem pembelian LPG melon hanya untuk warga yang berhak. Data penerima akan disesuaikan dengan kategori rumah tangga berpenghasilan rendah. Harapannya, perbaikan sistem bisa menyelesaikan persoalan ketidaksesuaian harga jual gas LPG melon yang merugikan masyarakat. Kita mampir ke Tangerang, Banten. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkap, pihaknya telah memeriksa 44 saksi terkait dugaan pemalsuan surat izin pembangunan pagar laut di Tangerang, Banten. Saksi-saksi tersebut berasal dari warga desa, kementerian, dan instansi terkait termasuk para ahli. Saat ditanya kemungkinan pemanggilan menteri, Juhandani menyebut masih terlalu jauh karena keterlibatan menteri hanya sebatas kebijakan, bukan pelaksana penerbitan izin. Berdasarkan penemuan Bareskrim, ada kasus pemalsuan surat izin termasuk sertifikat hak guna bangunan SHGB dan sertifikat hak milik SHM telah berlangsung sejak 2021 di Desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Saat ini, penyidik terus mengumpulkan alat bukti termasuk menggeledah beberapa lokasi terkait. Terakhir, mampir ke Nusa Tenggara Barat. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di NTB mengumumkan penutupan sementara seluruh destinasi wisata non-pendakian mulai 10 Februari 2025. Balai TNGR menyatakan penutupan belum ditentukan sampai kapan, lantaran penutupan demi memulihkan ekosistem serta mengantisipasi resiko bencana akibat cuaca ekstrim yang dipicu bibit siklon tropis Invest 96S. Menurut informasi BMKG, wilayah NTB berpotensi mengalami hujan lebat, angin kencang, banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang akibat aktivitas gelombang atmosfer ekuatorial Rossby dan monsun Asia.
Destinasi yang ditutup mencakup air terjun Jeruk Manis di Kecamatan Sikur, Gunung Kukus, dan air terjun Mayung Polak di Kecamatan Pringgaselat, Tangkok Adeng di Kecamatan Lenek, Bornong Bike Park di Kecamatan Aikmel, serta Bukit Malang, Savana Propok, dan Bukit Gedong di Kecamatan Wanasaba. Selain itu, air terjun Mangku Sakti di Kecamatan Sembalun dan jalur sepeda di Desa Sembalun juga termasuk dalam daftar penutupan. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan mengutamakan keselamatan selama penutupan berlangsung. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and be happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.